Pace bene, kembali berjumpa dengan saya Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin, dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Mungkin kita semua telah mendengarkan insiden yang dialami gereja saat ini. Salib di gereja Keuskupan Managua dibakar. Salib berumur 400 tahun itu hancur pada 31 Juli 2020 karena luapan api yang begitu besar. Dan identitas pelaku belum diketahui secara pasti, namun saksi mata mengatakan bahwa seorang pria berkerudung dengan menutupi wajahnya memasuki gereja dan melakukan tindakan anarkis itu dengan meledakkan bom molotov. Itu menurut sumber yang saya baca. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pernyataan Uskup Agung Managua, Kardinal Jose Brenes, mengatakan bahwa insiden ini dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dan dengan perencanaan yang matang, sekaligus disertai unsur kesengajaan. Mungkin ada sikap tidak senang atau ada sikap tidak suka pada gereja Katolik di daerah itu. Sang uskup menambahkan bahwa memang dalam beberapa tahun terakhir ini ada kejadian-kejadian tak enak yang dialami oleh gereja-gereja Katolik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Misalnya hosti yang ada di tabernakel diperlakukan secara tidak baik, dicemarkan. Begitu juga dengan monstran, patung-patung, kotak persembahan dirusak, dan properti-properti gereja lainnya dicuri. Dan terakhir ini dia pembakaran salib di Keuskupan Managua. Para saudara-saudari, tindakan-tindakan anarkis terhadap gereja sudah sangat sering dilakukan. Bahkan tradisi gereja berbicara bahwa gereja pernah mengalami penganiayaan parah dari kaisar-kaisar yang tidak menyukai kekristenan. Mungkin hal senada juga terjadi pada zaman kita saat pengeboman di gereja Santa Maria Tak Bercelah di Jalan Nagel, Surabaya, yang saat ini masih menyisakan duka, menyisakan pedih di hati umat karena kehilangan anggota keluarganya secara tidak wajar. Percobaan bunuh diri di gereja Santo Yosef Hayamuruk, Medan tahun 2016 silam yang juga melukai seorang imam. Atau tahun 2019 ledakan dahsyat di gereja Sri Lanka yang masih menyisakan trauma dan pedih bagi umat beriman di sana. Dan masih banyak tindakan-tindakan anarkis yang cukup mewarnai kehidupan gereja kita. Namun, bagaimana tanggapan dan seruan otoritas gereja menanggapi fakta-fakta seperti ini? Jawabannya hanya satu: jangan balas dan jangan hakimi mereka, melainkan berikan pengampunan dan taburkan kasih dalam dirinya. Sungguh mulia, bukan? Saya rasa juga iya. Bagaimana tidak mulia keadaan gereja yang sebelumnya tertata rapi, berjalan dengan alunan-alunan yang baik, tapi diobrak-abrik. Pausnya disemati karena ditembak oknum tertentu. Umat beriman banyak meregang nyawa karena aksi brutal kelompok tertentu. Dilarang mendirikan gereja seperti di Karimun. Dilarang melakukan ibadat sabda atau perayaan Ekaristi. Bahkan ada wilayah tertentu umat dipaksa harus meninggalkan iman kekatolikannya, tapi gereja tetap menaruh kasih pada mereka. Kasih merupakan hukum tertinggi Kristiani. Jangan memadamkan api dengan bensin. Yang ada, api semakin meluap, kobarannya semakin besar, serta melakukan kerusakan yang dahsyat. Tapi siramlah api dengan air, asalkan jangan dengan air mata, karena pasti tidak cukup. Niscaya api akan padam. Demikian juga, hanya kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan. Hanya
tumpukan-tumpukan kasihlah yang bisa menimbun luapan-luapan kebencian. Dan inilah yang ditanamkan gereja saat ini. Gereja terus merangkul penuh kasih mereka yang pernah melukai tubuh gereja. Dan kita berharap mereka-mereka yang sudah melakukan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan brutal terhadap gereja, mendengarkan seruan kasih ini, sehingga perdamaian terjadi di mana-mana. Dan itulah yang kita harapkan. Hanya itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada para saudara-saudari sekalian. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan lebih mendalam mengenai iman gereja Katolik, tulis di kolom komentar dan saya pasti akan menjawab. Sekian dari saya, Pace Bene.